Aduh, aduh, otak, aduh, otak, aduh, otak, aduh, apa, aduh, otak, otak berada. Kalau misalnya dari aku sendiri sih aku setuju ya. Maksudnya kayak akhirnya kan story itu jadi tempat kita arsip gitu. Karena ada beberapa kegiatan memang perlu ada dokumentasinya. Memang kalau misalnya nih kejadiannya sekarang, itu kan jadi kayak apa sih gitu kan. Tapi kalau nanti pas kita ngelihat kayak 1 tahun kemudian atau berapa tahun itu kan kayak ternyata lucu juga ya. Jadi kayak kenangan sih kalau aku. Tapi dalam prosesnya seringkali itu mengganggu momen-momen intimate tadi gitu. Memang oke, arsip, tapi banyak yang terganggu. Contoh, ketika misalnya mau makan, kita anggap kita mau ngarsipkan, ih cantik, mau di videoin lah. Tapi kan akhirnya mengganggu momen intimate, lagi cerita, nanti dia berdiri segala macam gini-gini. Itu kan mengganggu. Prosesnya itu yang membuat itu jadi hal yang tidak sewajarnya dilakukan. Momen-momen tertentu mungkin oke dia jalan sendiri, tapi kalau akhirnya membuat orang lain nggak nyaman karena proses dia mau memvideokan, mau naikkan story segala macam. Ya kalau memang awalnya itu kan untuk itu mengarsipkan. itu kan mungkin akhirnya buat nggak nyaman 1-2 kali gitu ya. Toh kan aku tuh punya kan kawan yang modelan kayak gitu. Berkali-kali yang seperti itu, karena itu udah jadi habit. Karena dia sebenarnya kalau bahasa anak zaman sekarang ngasih makan sosmednya aja biar orang tahu, oh dia lagi makan di tempat ini, lagi makan fancy, lagi makan sesuatu yang lucu. Jadi Ya kan nggak ada itu masalah cuman juga apologi, kalaupun- akhirnya itu dibilang sebagai sebuah eh, kegiatan untuk yang namanya nanti untuk mengenang momen segala macam. Itu bullshit. Bukan bullshit loh bang, karena kan ada beberapa yang mungkin ya kalau akhirnya kalau konteksnya nih orang ngefotoin makanannya itu kan sesuatu yang mau diapresiasinya gitu. Kayak Dia kapan lagi gitu aku bisa makan sesuatu ini gitu. dia bisa mengapresiasi itu dengan ngasih rekom ke orang lain, bilang kasih pujian ke orang yang membuat, kasih rating bagus, itu Ya mengapresiasi. udah kan, ya mengapresiasi. Gimana cara ngebuktiinnya? Ya udah kita dengan mengabadikan momen. Mengabadikan momen itu di luar apresiasi, dia ngasih akui aja itu mau ngasih makan medsosnya udah. Lah, kan sebenarnya hak setiap orang juga mau buka atau enggak Hak story setiap orang ya udah pergi sendiri. Ya udah kan Ini emang kan suka-suka intimate dia moment lah. gitu, bareng teman segala macam. Itu yang jadi kendala itu. Aduh, kalau dari aku sih 50-50 ya. Maksudnya kan karena aku juga orang yang nggak langsung bales chat gitu ya. Tapi kan ada momen kayak tergantung sih konteksnya. Dia se-urgent apa ngechat gitu kan. Kalau misalnya dia cuma atau Nah itu manggil-manggil PP gitu kayak kondisi-kondisi kayak gitu yang akhirnya kita nggak tahu. Purpose orang ngechat kita itu kan pasti ada hal yang penting. Ketika kita tidak meresponnya dengan cepat, akhirnya bisa jadi saat itu dia lagi kecelakaan, dia butuh pertolongan pertama, dia merasa 911 call-nya itu kamu gitu. Pas di chat nggak balas. Tapi kenapa gitu meluangkan waktu berjam-jam, balas chat aja sebentar langsung cepat gitu. enggak sih, kalau menurutku se-urgentnya orang dia harusnya nggak ngechat tapi dia nelfon menurutku. Jadi kalaupun akhirnya ada orang yang Ya nelfon, kalau nggak ada pulsa kayak berarti mana? kan WA bentar lagi. lah masa dia tiba-tiba ngechat aku WA dia nggak bentar bisa lagi nelfon? ntar ada regulasi nelpon WA mau dipakai apa Itu banyak. banyak, itu kejauhan. Nggak tahu. Oh enggak, Dia tinggal nge-pay pop gitu. lah itu kan berarti dia ngechat. Paket gratisnya dah. Apa salah? Nggak kayak gitu. Jadi? Kalau menurutku searjanya orang berarti dia nelpon. Kalau dia nelpon berarti dia butuh kali. Ya butuh. Ya kalau aku punya aktivitas yang lain gimana? Nah karena nggak balas dia ngubungi orang lain. Akhirnya kan kita dihitung dia nggak mau bantu. Kan nanti bisa ditanya, ada Itu. follow up lagi, Karena ada apa? di momennya kan kita membandingkan ngechat merespon orang yang ngechat sama meluangkan waktu berjam-jam di sosmed. Kan Kalau muncul pemberitahuan udah langsung balas apa Pak ya? Ya Nggak dia usah- mah nggak nanti usah buka manggil-manggil sosmed. rupanya cuma nanya apa kabar. Kan
jadinya Membina wasting tali time ya. silaturahmi itu hal yang paling penting. Bener. Tali silaturahmi itu pembuka rezeki. Bener, nggak salah. Cuma kan ya ngapain gitu Nah, kan, coba konteks. Scroll TikTok, tali silaturahmi sama siapa? Ya kan hiburan, namanya udah burn out. Nah itu nggak buka rezeki kan, tali silaturahmi juga rezeki, balas aja lah. Kan kita nggak tahu tujuan dia ngechat kita apa. Nah itu cari tahu. Ya, kalau dia nggak penting-penting kali kenapa harus buru-buru? Kan kita nggak tahu, entahnya dia mau pinjam uang, susu anaknya segala macam, bla bla bla. Ah, nggak. Ya mana ya? Maksudnya kayak searjennya apapun orang, yang penting dia telepon sih. Nah, lihat tuh status WA, do not disturb. Enggak. Bla 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 bla. Ngapain? Udahlah, daripada salah nanti udah dicatnya aja. Pape nggak ada assalamualaikum, harusnya kan kalau dia butuh sesuatu dia Ateis. ngomong Dia ateis. astagfirullahaladzim. Butuh sesuatu dia pakai pembuka dulu gitu loh. Pembukanya P. Pink. Manggil nama BlackBerry. at least. Mana ya menurutku? Sebenarnya itu kan jadi balik ke personal orang ya. Tapi kayak jujur kadang kan beberapa orang bukan memamerkan Ya ya. intinya pertegas ngepost. posisi. Karena memang akhirnya di zaman sekarang ini orang ngupdate pencapaian berdampaknya ke orang lain gitu. Nah, Iya. aturan nggak usah diupdate apa yang kita capai. Udah cukup kita yang tahu. Udah. Di lain sisi orang yang lihat itu akhirnya insecure, tidak merasa tidak pantas di dunia, merasa lebih baik aku tenggelam di laut merah. Astagfirullah. Enggak, tapi gini sih. Sebenarnya kan bukan pamer ya jadinya, kok kayak sombong gitu. Menurutku kan itu Itulah akhirnya penyakit, itulah intinya kan sekarang ada di sosmed itu kita penyakit ain karena tujuannya pamer dah pamer. bukan pamer, dia kan apa ya bang, mau membangun personal brandingnya gitu loh. Dia siapa? Lah kan akhirnya itu bisa berdampak pandangan sosial terhadap dia. Dia coach personal branding, dia mentor personal branding, dia influencer. Enggak, tapi itu kan membangun enggak. citra gitu ya. Mungkin ada kebutuhan entah Memang untuk tujuannya pekerjaan. pamer, udah pamer. Kan ada juga bang beberapa orang yang untuk pekerjaan atau apapun itu memang dia butuh personal branding gitu loh. Nah sebagai orang yang insecure atau apapun, ketika dia tahu dia insecure, ya udah dia tarik diri lah Ya kayak mana dari dia? sosial media. Dia install Instagram. Lah kan sekarang ada sih bang istilah-istilah kayak apa ya namanya, kayak ibaratnya tuh kayak kita detox sosial media gitu. Jadi kita tarik diri dari sosial media, itulah nggak kan. menggunakan sosial Tuh, media sama tuh. sekali, Itu daripada salah kita itu. jadi kayak iri hati dengki Nah, melihat itu salah. pencapaian orang lain. Akhirnya kita tidak bisa bersosial media dengan tenang karena orang-orang yang pamer tadi, atur orang pamer tadi, jangan pamer supaya orang adem ayem hidupnya. Ya bukan pamer, kan balik lagi aku bilang ada mungkin beberapa pekerjaan yang memang membutuhkan personal branding gitu loh. Apa contohnya? Ya jadi kayak misalnya nih, anggaplah sesuatu yang sifatnya di industri kreatif, dia harus jadi bahan portofolionya gitu loh, sosial medianya itu. Enggak, dia masalahnya update itu kadang nanti update hidup di Bali, slow living, hidup floating, breakfast, bla 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 segala macam. Itu kan pamer, insecure udah. Baru dapat hadiah pencapaian bla 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 gitu. Nah kan harusnya beberapa orang mikir itu jadi apa ya, motivasi supaya kayak oke, aku pengen floating breakfast. Itu apa dia Mario Teguh ngasih motivasi? Kan enggak. Enggak, tapi kan cara orang beda, nggak harus Mario Teguh yang berdiri di tengah banyak orang. Jadi apa? Motivasi itu kan datangnya dari diri sendiri. Ya udah, berarti konten di Instagram itu konten motivasi jelas. Oh ini motivator, kawan pun nggak cemburu. Ya masa dia perlu nulis itu di Ini bio-nya? entah dia PNS, motivator gitu. entah dia mungkin sales, entah dia mungkin influencer. Ya, ini salah itu ya. Buat dia motivator, coach motivator, open class motivasi. Ya udah, masa dia perlu bang nulis kayak gitu di Perlu lah. bio-nya? Lihat sekarang tuh kayak akunnya Chamber Podcast, desainer grafis bio-nya. Jelas gitu. Lah, beberapa orang kan juga meletakkan profesinya atau apa yang dilakukannya di bio-nya. Nah, masalahnya yang terjadi itu tidak dia memfollow kawannya karena berteman, bukan mau lihat pencapaian kawannya karena kami berteman. Ketika udah di-follow, dilihat
kok jadi tiap hari pamer, suntuk palanya. Bisa sih di kan, lain sisi mau di-unfollow teman kayak mana? Ya nggak usah dilihat, apa payahnya coba? Kayak mana? Tinggal di skip kalau misalnya nih, dia coba nge-like atau buka dia story. berstory Nih, atau misal buka apapun. story kan tekan sekali. Kita nggak tahu tuh di baris di urutan kelima siapa. Rupanya kawan tuh yang pamer. Oh, kita geser-geser swipe. Muncul terlihat. Iya, Kayak tapi mana? kan bisa di skip kan? Bisa langsung di tap kan? Terlihat kan? Iri itu kan karena terlihat. Aduh, Enggak, walaupun kalaupun sepersekian akhirnya detik. dia ngepost sarapan di Bali atau apapun itu, kan paling nggak kayak 0, sekian detik bang, abang bisa langsung skip. Nah, itu ketika kita cerita ini untuk pengarsipan, seharusnya kalau like, komen, semua hilang, ya upload aja terus. Nggak ada masalah. Tapi kan tidak. Dia pengen dipuji body goals ya. Tapi kan ada Congrats beberapa ya. orang yang butuh komentar juga supaya untuk dirinya. Dia pengen lihat, ih likes-nya banyak ya. Kan gitu ya. Tapi beberapa orang kan butuh apa ya bang, butuh insight, butuh kritik saran juga dari komen mungkin. Weh, suruh aja chat, kirim WA. Nggak usah komen di apa. Komen di kolom Chat Instagram WA nggak kemana? perlu. Chat WA kalau butuh masukan. Chat WA pribadi Nih. setiap followersnya. Ya, nih masuknya di story-nya tinggal dia kasih tuh. Ini nomor WA aku, kasih masukan dong. Kan bisa. Lah itu kan udah personal ya, kalau misalnya Ya, dia sampai ke WA. Tapi butuh masukan. Masa masukan itu dipublikasi di kolom komentar yang orang lain lihat? Nanti namanya gibah. Ya bayangin kalau misalnya dia punya 100.000 followers. Ya udah, apa masalah? 100.000 ngechat di Nggak ada WA masalah. dia. Kalau butuh motivasi, butuh masukan, itu lihat satu-satu. Ini kan enggak, dia mau pamer, body goals banget ya, kan gitu ya. Dia pengen mengagumi dirinya dari sudut pandang orang lain. Orang lain lihat aku sebagai sosok wanita, sosok pria yang body goals gitu. Kan itu. Ya tapi kan akhirnya kan kadang tempat komentar itu jadi interaksi juga ya antar sesama followers atau sesama teman mutualan yang ada di komentar itu. Oh, DM aja lah, direct message. Nah, kalau nggak bisa WA, coba direct message aku, kasih masukan. DM. Nah kan sekarang udah ada yang kayak gitu. Ya udah, nggak, kolom komen tuh ditutup, like tuh dihilangkan, Berarti orang udah nggak bisa lah mengomentari orang lain. komentarnya langsung ke DM, langsung depan orangnya. Sosial media tempat mencerminkan diri lah ya. Ya kan dari tadi kan aku bilang itu jadi kayak personal branding ya. Jadi kan menunjukkan siapa dirinya akhirnya di sosial media itu. Gini ya, sosial media itu tempat spreading apa yang dibuat. Masalahnya, lebih baik kau berdampak langsung di lingkunganmu daripada kau seakan-akan gitu ya. Kan banyak sekarang orang yang kayak, padahal dia nggak ngutip sampah, tapi cuman satu sampah dikutipnya dia merasa udah si paling ngutip sampah mungkin. Itu yang jadi masalah gitu. Banyak orang-orang munafik jadinya. Enggak, itu kan akhirnya dia ngebangun personal branding juga, Bang. Maksudnya nih, kalau misalnya Abang lihat postingan orang yang ngutip-ngutip sampah atau segala macam, akhirnya ngebuat kita sendiri juga kayak, oke, dia melakukan itu dengan hal gitu. yang seperti itu memungkinkan banyak orang munafik muncul gitu. 1-2 orang mungkin benar gitu. Tapi sisanya banyak orang yang seakan-akan melakukan hal tersebut padahal tidak gitu. Demi supaya terlihat baik di mata followersnya, mutualannya. Padahal tidak. Nah, personal branding apa yang dibentuk kalau akhirnya semua didasari oleh kemunafikan? At least kan dia akhirnya bisa mempengaruhi followers atau mutualannya juga gitu, Bang. Nah, Melakukan hal baik. patron atau pedoman yang baik adalah patron atau pedoman yang bisa menunjukkan langsung dari habit, dari tingkah laku, dari keseharian, bukan yang cuma dari satu postingan dia menggambarkan dia melakukan hal baik padahal nyata enggak gitu. Contoh, bilang terzolimi bla 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 bla, tapi kau promosi gaya hidup bebas, Mbak R. Kenapa tiba-tiba mention orang lain? Ada mbak-mbak yang kemarin. Ya terus kenapa dia? Nah itu dia promosi
untuk menjalani hidup sehat bla 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 segala macam. Tapi ternyata dia merasa terzalimi setelahnya. Rupanya akhirnya itu dia mempromosikan di masa lalu, Ya, mempromosikan abang gaya hidup merasa dia bebas nggak gitu. sesuai gitu, Nah nggak itu sejalan kan jadi sama masalah postingannya. ya. Jadi masalah setelahnya. Berkah dengan banyak hal, kalau bahasa biar kayak nampak bijak ya, mudaratnya tuh banyak gitu. Banyak akhirnya mudaratnya, jadi ketika itu hilang jadi berkah gitu. Tapi kan ada beberapa Nah, informasi. dengan tidak adanya sosial media segala macam, mungkin kita lebih dekat. Kan cuma 1 hari ya. Kalau berkepanjangan nanti teman-teman nggak bisa pula nonton Chamber Podcast. Nah itu, tapi kan kalau cuma 1 hari, yang anggap aja itu jadi kayak momen untuk nge-spend waktu bareng teman-teman, keluarga, family, lebih berinteraksi. Jadi aku rasa itu baik sih. Dan itu bentuk nyata dari detox sosial media tadi. Iya benar. Tapi kan sekarang sosial media itu jadi apa ya bang, sumber informasi juga. Ya baca koran lah, baca koran. Tanya ibu-ibu di gang, gibah. Tunggu ya. Koran itu memang penting ya, baca berita itu penting. Masalahnya kita ini kan sekarang udah hidup di penuh teknologi dan digital era bang. Nah, Sekarang udah ada koran coba online. bayangin. Kita bedah statementku barusan. Ketika sosial media hilang, ketika internet hilang tadi kalau nggak salah ya. Berarti 1 hari aja misalnya. Banyak hal baik yang berjalan setelahnya. Apa contohnya? Akhirnya orang karena suntuk udahlah baca komik lah, baca koran lah, baca majalah lah. Akhirnya apa? Menimbulkan kebiasaan baru. Ketika kebiasaan itu berulang-ulang, akhirnya tingkat literasi membaca kita pun meningkat. Berkah itu. Karena tingkat literasi membaca kita di negara ini rendah. Jadi kalau memang hilang itu bisa berdampak baik. Karena yang terjadi di masa di era digital ini, orang udah lihat aja, konsumsi aja, nggak usah baca, nggak usah mastikan, telan aja mentah-mentah. Bagus itu. Tapi kan masalahnya gini bang, kalau berarti menurut abang salah satu cara untuk meningkatkan literasi itu ya berarti kita balik lagi ke zaman semuanya serba kayak koran, majalah, kayak gitu-gitu. Berarti abang nggak mau mengikuti perkembangan zaman. Enggak. Ini kan 1 hari. Iya. Nah, yang mesti dilakukan itu, aku ngerasa kita terlalu cepat masuk ke era digital nih. Kita latah. Kita belum membiasakan membaca, menganalisis informasi. Kita terlalu cepat untuk menelan semuanya. Tapi kalau udah mulai dibiasakan membaca, mau apapun informasi di internet tuh malah lebih cepat proses masuknya karena informasinya udah cepat, proses analisisnya sedari awal udah oke. Tapi kalau proses awalnya itu diabaikan, langsung informasi cepat masuk, udah hoax saya yang terima terus. Itu. Ya udah, berarti detox sosial media perlu sehari. Perlu. Detox sosial media perlu. Abang udah detox sosial media belum? Udah pernah. Beberapa jam. Berarti abang nggak bisa hidup tanpa sosial media. Oke. Teman-teman, itu akhir dari Otak Beradu episode 2. Kalau teman-teman merasa ini konten yang seru, coba stay di channel ini untuk menantikan konten lanjutan. Plus tolong komen di bawah materi apa yang mau kita debatkan lagi. See ya. Bye everyone. Otak Beradu.